Silaturahim ke Bang Boim, lewatnya pinggir kali Keruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Oke, sehat semua anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Di rumah Bang Boim disukui salak. Salak pondoh manis rasanya. Apa kabar anak-anak? Semoga semua sehat dan bahagia ya. Baik, mudah-mudahan hari ini kalian motornya kedengeran ini. Bahagia ya untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita lebih lanjut, hari ini silakan kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini doa dipimpin oleh Putra. Ya, silakan Putra, dipimpin doanya hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Putra. Mudah-mudahan dengan doa yang tadi sudah kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, kegiatan kita lancar dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya, baik anak-anak, hari ini sudah hadir semua ya. Oke, sudah hadir semua, tetap rajin, tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari, walaupun masih dalam masa pandemi. Ya, ingat pandemi ini masih berjalan, masih terjadi, belum berhenti ya. Kita harus tetap waspada agar tidak terjadi penularan terhadap diri kita. Betul ya. Nah, sudah siap belajar semua hari ini ya? Sudah, Pak. Oke, sudah siap ya. Baik, kalau sudah siap. Nah, sebelum kita masuk, kita tepuk dulu ya, biar kita lebih semangat dan lebih siap. Nah, tepuk 3, 2, 1. Siap ya? Nah, seperti yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya. Ayo, tepuk 3. Yuk. Oke, nyalakan dulu mic-nya. Oke, ya. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 1. Oke, ya. Oke, berarti sudah bisa ya, sudah siap ya. Baik, anak-anak. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, itu pandemi kita itu masih terjadi, masih ada, dan di lingkungan kita juga mungkin ada ya. Apalagi kemarin pada saat Lebaran itu banyak yang mudik, itu sekarang sedang meningkat adanya klaster keluarga. Nah, ini yang harus kalian lakukan di saat di antara kalian atau di lingkungan kalian ada yang terkena keluarga kita. Mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi kalau ada yang terinfeksi, ini yang harus kalian lakukan. Jangan sampai ya, jangan sampai itu terjadi kepada diri kita ya. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Jadi tetap berada di rumah lah. Kita menjaga segala aktivitas kita agar tidak apa yang terjadi pada orang-orang terdekat kita itu tidak menyebar kemana-mana. Itu ya anak-anak ya. Oke, baik. Untuk kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Prof dan Bu Nur. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut, kita nyanyi dulu untuk menambah rasa cinta tanah air kita ya. Nanti nyanyi semua ya, sama-sama ya. Oke. Recording stopped. Ya. Yo, nyanyi sama-sama yo. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, kampung nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
Indonesia tanah air, berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah Indonesia. Oke, itu tadi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, mudah-mudahan dengan lagu-lagu seperti itu akan menambah rasa cinta tanah air kita. Baik anak-anak, untuk kegiatan hari ini, seperti yang tadi Bapak singgung, bahwa pandemi kita itu masih terjadi, ya, masih terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, jadi seluruh dunia itu terjadi pandemi, makanya disebut pandemi, ya. Nah, ketika dunia itu mengalami pandemi, kita itu tidak bisa mengatasi sendiri. Kita harus ada kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Harus, karena tidak semua bangsa itu tadi ada yang salah satu cara untuk mengatasi penularan itu kan dengan vaksinasi. Tidak semua negara itu bisa memproduksi vaksin COVID. Nah, perlu adanya kerjasama di antara negara-negara di dunia ini. Ya, karena kemampuan dari setiap bangsa itu berbeda. Nah, hari ini yang akan kita bahas juga mengenai kerjasama tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara khususnya di kawasan ASEAN. Karena di ASEAN sendiri juga sudah ada kerjasama yang dalam bentuk untuk menangani COVID-19 ini. Gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai peran bangsa Indonesia di ASEAN dari awal sampai hari ini. Ya. Nah, pembelajaran kita hari ini itu tujuannya untuk kalian nanti bisa menguraikan peran Indonesia dalam kerjasama di berbagai bidang dalam lingkup ASEAN. Kemudian kalian bisa menyajikan informasi peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di lingkup ASEAN, ya. Jadi kalian bisa menguraikan dan menyajikannya, ya anak-anak ya. Nah, untuk kegiatan belajar kita hari ini kita rencanakan seperti ini. Yang pertama, nanti akan Bapak bentuk kelompok. Kemudian setelah nanti kelompok, nanti setiap kelompok akan Bapak berikan materinya. Materi sudah Bapak berikan melalui link Google Drive yang sudah Bapak share. Nanti silakan dibaca, dipahami materi tersebut. Nah, nanti dari setiap kelompok tugasnya adalah menyusun mind map ya atau peta konsep dari materi yang Bapak berikan. Nah, setelah itu disusun bersama secara berkelompok, kemudian presentasi. Habis presentasi nanti kita baru terakhir ada sesi tanya jawab dan kesimpulan. Nah, sebelum kita melihat atau membaca materi yang tadi Bapak sudah share, nah kita simak video ini. Ini sebagian kecil dari materi yang ada atau yang sudah Bapak berikan. Nah, silakan disimak video ini sebelum kita nanti membentuk kelompok melalui breakout Zoom ya. Oke, silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum. Suaranya jelas ya videonya ya? Jelas, Kak. Oke, silakan disimak. Kerjasama ASEAN. Ya, diperhatikan ya, Dimas ya. Saya. Latar belakang terbentuknya ASEAN. Pertama, persamaan letak wilayah yaitu di Asia Tenggara. Kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing kecuali Thailand. Dipahami videonya ya. Adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Keempat, berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Tokoh yang menandatangani deklarasi Bangkok. Pertama, Adam Malik dari Indonesia. Kedua, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Ketiga, Tanat Koman dari Thailand. Keempat, Dartiso Romos dari Filipina. Kelima, S. Rajaratnam dari Singapura. Lambang ASEAN. Lambang ASEAN berbentuk
membentuk 10 batang padi yang terikat. Jumlahnya yang 10 berdasarkan jumlah negara anggota ASEAN. Warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Warna merah pada latar belakang simbol padi melambangkan sikap berani dan dinamis. Lingkaran berwarna putih menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci. Indonesia, negara pendiri. Ketiga, Malaysia, negara pendiri. 4, Singapura, negara pendiri. Kelima, Thailand, negara pendiri. Keenam, Brunei, negara-negara anggota ASEAN. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 237.641.320. Setelah di Singapura dan pabrik Abu Soda di Thailand. 4, mengembangkan jaringan transportasi. 5, mendorong para investor dalam pengembangan sektor ekonomi. 6, membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Oke, itu tadi videonya ya anak-anak ya. Sudah kalian simak semua ya. Nah, sekarang kalian akan berdiskusi dalam kelompok melalui breakout Zoom ini. Nanti silakan kalian diskusikan apa yang sudah tadi kalian simak, ditambah dengan materi secara lengkap di link yang sudah Bapak bagikan. Silakan nanti masuk ke breakout Zoom yang Bapak buat ya. Oke. Nanti Bapak beri waktu 2 menit untuk berdiskusi tentang materi tadi sambil menyusun mind mappingnya, ya. Oke. Ya, silakan masuk ke Zoom breakout Zoom masing-masing. Silakan berdiskusi. Saya yang menyusun peta kompas. Ayo, Dimas, Putra, dan Triana, silakan lanjutkan diskusinya. Siapa yang mau baca materinya ya? Ayo, Triana, boleh disusun, mulai disusun mapping map-nya mau bentuk seperti apa. Ya, Bapak beri waktu 2 menit untuk melaksanakan diskusi. Bapak masuk ke kelompok 2 dulu, silakan. Ya, lanjutkan diskusinya ya. Silakan, Putra, Dimas, Raya, dan Safina, boleh dimulai diskusinya. Ya, Pak. Ya, silakan. Yang mau menyusun siapa? Saya, Pak. Dimas. Nanti Safina dan Raya bantu untuk menyusun kalimatnya ya. Ya, Pak. Ya, silakan dimulai. 1 menit ya. Oke. Pak. Nanti habis ini presentasi ya. Ya, Pak. Oke, anak-anak, baik, terima kasih telah tadi berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nah, sekarang saatnya untuk mempresentasikan, menyajikan apa yang tadi kamu diskusikan dengan kelompoknya. Ya, yang pertama dulu kelompoknya Dimas ya. Oke, Dimas ya yang membawakan ya. Iya, Pak. Oke, silakan Dimas. Bisa share screen? Saya, oke, silakan Dimas share screen, kemudian kamu jelaskan secara singkat hasil diskusi tadi dengan kelompoknya. Nanti setelah itu Triana ya, silakan. Oke, ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping dari kelompok 2. Ya, silakan. Pertama, tokoh yang mendatangi deklarasi Bangkok. 1. Adam Malik dari Indonesia. 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia. Ketiga, Tanat Koman dari Thailand. Kelima, Narsiko Romas dari Filipina. 6. S. Raja Ratman dari Singapura. Kedua, negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2018. Pertama, Filipina. Kedua, Indonesia. Ketiga, Malaysia. Keempat, Singapura. Kelima, Thailand. Keenam, Brunei Darussalam. Ketujuh, Vietnam. Ke-8, Laos. Ke-9, Myanmar. Dan ke-10, Kamboja. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Pertama, di bidang ekonomi. Pertama, pembentukan AFTA. Kedua, dibangunnya IRI. Ketiga, mendirikan proyek industri bersama pabrik pupuk urea. Keempat, mengembangkan jaringan transportasi. Oke, Kerjasama. terima kasih Dimas. Ya, oke, terima kasih ya. Nanti tanya jawabnya setelah kelompok yang kedua nanti selesai. Ya, silakan stop share screen-nya dulu. Kita lanjut Ya, ke Pak. kelompok berikutnya. Siapa? Triana ya? Oke, Triana silakan presentasikan hasilnya. Silakan share screen. Ya, silakan Triana. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safira ingin mempresentasikan hasil mind mapping yang sudah dibuat tadi bersama dengan kelompok saya, kelompok 1, dan latar belakang terbentuknya Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia termasuk negara ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN persamaan letak wilayah yaitu di Asia Tenggara. Bersamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing kecuali negara Thailand. Adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Dan tokoh yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, dan Narciso Ramos dari Filipina, juga S. Raja Ratman dari Singapura. Dan negara-negara anggota ASEAN hingga tahun 2018, pertama Filipina, kedua Indonesia, ketiga Malaysia, keempat Singapura, kelima Thailand, keenam Brunei Darussalam, ketujuh Vietnam, ke-8 Laos, ke-9 Myanmar, ke-10 Kamboja. ASEAN. Terima kasih Triana atas presentasinya. Nah, sekarang Triana stop dulu share screen-nya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, nanti Bapak ada spin yang akan Bapak tampilkan. Nanti silakan siapa yang mendapat pilihan pertama. Kalian sudah siapkan satu buah pertanyaan ya. Nah, nanti siapkan, nanti yang menjawab, siapa yang bisa menjawab silakan dijawab pertanyaan tersebut ya. Oke. Bapak siapkan spinnya dulu. Oke, sebentar. Oke. Sudah terlihat di layar ya? Sudah, Pak. Oke, nanti ya mendapat pilihan pertama, silakan kamu bertanya dengan pertanyaan yang sudah kalian siapkan sendiri tadi. Ya, kita sama-sama bilang spin. Ayo spin. Oke, sama-sama kita bilang stop. Yuk, stop. Stop. Oke, Raya. Nah, Raya, silakan bacakan pertanyaan Raya. Nanti yang lain silakan yang bisa menjawab, silakan Pak saya jawab gitu ya. Yuk, silakan Raya. Raya mau bertanya apa silakan. Apa manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan bagi Indonesia? Oke, apa manfaat
Apa kerjasama. manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan bagi Indonesia? Nah, manfaat kerjasama di kebudayaan bagi Indonesia. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Saya, Pak. Oke, ya silakan. Jason. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Oke. Dan perlindungan sosial budaya di Indonesia Hmm. semakin membaik. 3. Kebudayaan Indonesia semakin terkenal di mancanegara. Oke, terima kasih Jason. Ya, bagus sekali jawaban dan pertanyaannya. Jadi kebudayaan Indonesia itu bisa semakin dikenal ya dengan adanya kerjasama di bidang budaya ini selain meningkatkan sumber daya dari manusia. Oke, baik itu pertanyaan pertama. Silakan kita ke yang kedua. Nanti yang dapat pilihan kedua silakan bertanya. Yang menjawab siapa aja yang bisa ya. Oke, bilang spin ayo. 1, 2, spin. Ya, kita stop bareng-bareng. Stop. Oke, Triana. Triana ada pertanyaan apa untuk teman-teman atau yang lainnya? Apa manfaat ASEAN bagi Indonesia? Waduh, bagus sekali pertanyaannya. Apa ASEAN itu bermanfaat apa bagi Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Ya, Ya, siapa? Pak. Oh, Dimas. Oke, silakan ya, coba jawab. Manfaat terbentuknya organisasi ASEAN ini bisa menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keturunan di kawasan ASEAN agar bisa melanjutkan pembangunan di segala bidang dan membantu mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Oke, menjaga stabilitas dan mendorong Indonesia menjadi lebih maju. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, itu pertanyaan dari Triana yang tadi sudah dijawab oleh Dimas. Terima kasih Triana dan Dimas. Bagus sekali. Jadi itu manfaat ASEAN bagi Indonesia. Sekali lagi ya. Oke, 1 kali lagi. Yuk kita spin. Spin. Yuk kita stop bareng-bareng. Stop. Triana lagi. Kita ganti ya. Oke, yang belum. Spin. Yuk kita stop bareng-bareng. Stop. Putra. Putra ada pertanyaan apa, Putra? Mengapa Timur Leste belum bergabung dengan ASEAN? Oh iya betul. Anggota ASEAN ada berapa ya? Ada berapa tadi? 10, ya? Pak. Iya ada 10. Nah ternyata 10 itu belum termasuk dari negara Timor Leste. Ya berarti Timor Leste kan padahal tadinya bagian dari Indonesia termasuk di Asia Tenggara juga. Kenapa dia belum masuk ya sampai sekarang? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Safina, silakan Safina. Apa jawabannya? Dari informasi yang saya sebetulnya permohonan secara resmi, tapi agar bisa disetujui 10 negara anggota harus semuanya menerima bukan atas dasar dukungan mayoritas anggota. Nah, Singapura adalah negara yang paling sering bersuara menolak Timor Leste karena meragukan kemampuan keuangannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai anggota. Oke, ternyata sudah mengajukan ya. Timor Leste itu sudah mengajukan untuk masuk menjadi anggota ASEAN. Tapi ternyata tadi kata Safina, ada satu negara yang tidak menyetujui atau belum menyetujui si Timor Leste ini masuk ke ASEAN. Karena khawatir Timor Leste itu tidak mampu atau memberikan kontribusinya secara finansial atau keuangannya kepada ASEAN. Karena kita kalau sudah masuk organisasi itu biasanya ada kontribusi yang harus kita berikan kepada organisasi tersebut. Jadi tidak hanya sekedar bergabung, tapi ada kontribusi secara finansial. Biasanya itu ada kalau organisasi biasa itu adalah iuran anggota itu biasanya ada untuk operasional kegiatan-kegiatan dari organisasi tersebut. Ya, jadi itu alasan dari kenapa Timor Leste ini belum masuk menjadi anggota ASEAN. Padahal ASEAN itu adalah negara Asia Tenggara organisasinya dan Timor Leste itu ada di Asia Tenggara tapi belum masuk menjadi anggota. Ya, mudah-mudahan secepatnya ASEAN itu bisa
menggandeng Timor Leste untuk bergabung menjadi anggotanya. Agar ya tadi tujuan dari ASEAN adalah menyejahterakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Gitu ya. Baik anak-anak, terima kasih. Tadi sudah berlangsung diskusinya, kemudian presentasinya dari kalian, kemudian tadi juga sudah disambung dengan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan itu semua menambah pengetahuan kita tentang ASEAN. Ya, kerjasama antar negara, antar wilayah itu sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan di sebuah negara tersebut. Kenapa? Sama seperti manusia, kita itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Negara pun sama, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada kerjasama dengan negara yang lain. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi sudah selesai kegiatannya, nah sekarang untuk latihan soal dan LKPD-nya, nanti silakan kalian cek di WA grup ya. Nah, di situ sudah Bapak berikan latihan soal dan LKPD yang nanti kalian kerjakan. Ya, silakan nanti dikerjakan dengan baik, dengan seksama, ikuti petunjuknya. Di situ nanti silakan dikumpulkan, dilaporkan hasilnya kepada Bapak. Itu ya. Baik anak-anak, setelah tadi kita belajar mengenai ASEAN dan seterusnya, ternyata kita bisa ambil kesimpulan bahwa Indonesia itu perannya sangat penting dari awal sampai dari awal pembentukan ASEAN. Ya, Indonesia kan udah termasuk negara pendiri atau pemprakarsa yang punya ide gagasan pendirian ASEAN itu Indonesia. Nah, yang kedua, ASEAN itu tujuannya pembentukannya untuk menyejahterakan kawasan Asia Tenggara. Makanya dibuat kerjasama di berbagai bidang. Tujuannya satu, biar saling mengenal, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan dari semua negara yang ada di kawasan ASEAN. Nah, yang terakhir, kerjasama ASEAN itu semakin membuktikan bahwa adanya ketergantungan antar negara di era globalisasi. Nah, era globalisasi kan negara sudah mendunia. Itu harus kita ada kerjasama dengan negara-negara lain. Apalagi sekarang adanya pandemi ini. Setiap negara nggak bisa berdiri sendiri untuk berjuang melawan pandemi. Harus ada kerjasama. Seperti yang kemarin terjadi di India kan. Nah, di India itu ketika India kolap, ya terjadi penularan yang sangat parah, kematian bisa ribuan orang, nah, karena oksigennya itu kurang, nah, kekurangan pasokan oksigen, kan negara-negara lain membantu, Amerika, Indonesia juga ngirim bantuan berupa obat-obatan, ngirim tabung oksigen, nah itu semua harus ada dengan kerjasama. Kalau nggak kerjasama nggak bisa. Nah kalau India berdiri sendiri atau hanya sendirian menghadapi pandemi, ya nggak bisa, ya dia pasti akan kewalahan. Nah itulah fungsinya kerjasama antar negara. Mudah-mudahan negara kita sih tidak sampai seperti India ya, makanya kita harus tetap disiplin prokes dimanapun kita berada. Oke anak-anak ya, oke hari ini belajar kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Apa yang sudah kalian pahami kira-kira dari materi hari ini? Ya, ada yang tahu apa yang sudah kalian pahami? Tentang negara-negara anggota ASEAN, Pak. Oke, tentang negara-negara anggota ASEAN. Kalian lebih paham ya. Nanti bisa kalian baca lagi, kalian simak lagi tentang kondisi dari setiap negara itu. Ya, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang? Senang, Pak. Senang ya. Oke, jadi ada pengetahuan baru yang kita dapat. Baik, itu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, ya silakan nanti dipimpin berdoa dulu oleh Putra. Ya, silakan Putra.
dipimpin berdoa dulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Silakan. Berdoa. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Nanti tugas jangan lupa ya, dikerjakan dan dilaporkan ke Bapak untuk Bapak nilai. Kurang lebihnya itu saja yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.